Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kawan-kawan atau besti-besti berada. Untuk kali ini saya akan membahas itu mengenai tindak pidana aborsi. Sebelum saya membahas, buat kawan-kawan atau besti-besti yang baru menonton channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya bersemangat membuat video-video yang lainnya. Nah, untuk aborsi itu sendiri sering terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, dan sering juga kita mendengar atau melihat atau menyaksikan itu terjadinya laporan tentang aborsi dan apapun itu sebagainya. Nah, untuk aborsi itu sendiri, yang mana itu secara undang-undang, secara hukum itu tidak diperbolehkan, yang mana pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana di dalam undang-undang tersebut ada pengecualian terhadap larangan aborsi, apa yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Diberikan hanya ada dua dalam kondisi. Yang pertama itu indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janinnya, sang ibu, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Nah, itu di dalam Undang-Undang Kesehatan itu boleh melakukan aborsi karena ada dua faktor itu tadi, kawan-kawan atau besti-besti. Nah, namun tindakan aborsi yang diatur pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh seorang konselor yang kompeten dan berwenang. Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, aborsi juga diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Yang pertama itu sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Itu yang pertama. Yang kedua itu oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dengan persetujuan sang ibu hamil.
yang bersangkutan langsung. Yang keempat, itu adanya dengan izin dengan suami, kecuali korban perkosaan. Dan yang terakhir, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Nah, jadi kawan-kawan atau besti-besti, praktek aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang saya sebut tadi merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi itu diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi sebagaimana itu yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, itu di dalam pidananya itu kenal kawan-kawan atau besti-besti. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat juga menjerat pihak dokter dan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal. Namun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang ketentuannya antara lain yang diatur sebagaimana itu ada beberapa pasal, ada 2. Itu yang pertama pasal 299 yang ayat pertamanya itu berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak Rp45.000. Itu yang ayat pertama. Yang ayat kedua itu, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia sudah tabib, bidan atau juru obat, pidananya tadi dapat ditambah 1/3 dari hukumannya tadi dan denda yang tadi. Dan yang ketiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dicabut haknya untuk melakukan pencarian tersebut. Nah, jadi ya, kalau dokter atau juru tabib itu tadi atau apa itu tadi yang saya sebutkan, jika dia melakukan aborsi ilegal itu pacak dicabut haknya. Nah, selain itu di pasal 346 itu juga menyebutkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan pasal 347 ayat 1
yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pasal 34 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, itu sangat berbahaya, kawan-kawan. Nah, di dalam pasal 349 itu juga berbunyi, jika seorang dokter, bidan atau juru obat melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Nah, pada praktiknya, bila ada dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke pihak kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup, dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap pasien-pasiennya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melakukan proses di pengadilan, kawan-kawan, besti-besti. Nah, jadi kawan-kawan atau besti-besti, jika melakukan aborsi itu terkena undang-undang kesehatan dan undang-undang pidana. Selain itu, jika kawan-kawan atau besti-besti melihat seseorang melakukan aborsi ilegal, itu kawan-kawan atau besti-besti dapat melaporkan langsung ke pihak yang berwajib, ke kepolisian, agar dokter tersebut atau yang berpraktek kesehatan tersebut bisa dicabut haknya. Yang mana pada hakikatnya aborsi itu memang sangat dilarang dalam undang-undang maupun secara agama, karena menyangkut nyawa seseorang yang sudah dihilangkan. Nah, kawan-kawan, besti-besti, mungkin itu saja video dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya masih belajar. Buat kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya bersemangat membuat video-video yang lainnya. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.